Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Bakti Yudha Wiradika Wirnama dengan NIM 341120152. Kemudian di sini kami adalah dari kelompok 3. Anggotanya salah satunya ada Agung Prasetyo 341201034, kemudian ada Farhan Fadila 34112011049, ada saya sendiri, dan kemudian ada Rahmat Saturinto dengan 34112011054. Kemudian yang terakhir adalah Ria Andriani. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang activity diagram sistem manajemen perpustakaan yang awalnya kita menerjemahkan sebuah use case dari pertemuan kemarin ke dalam activity diagram sistem manajemennya. Untuk penjelasan pertama dijelaskan oleh Saudara Ria Andriani. Kepadanya dipersilakan. Activity diagram. Activity diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas yang terjadi dalam perangkat lunak. Diagram ini dapat juga menggambarkan suatu proses bisnis yang dilihat dari sisi teknis mengalami perubahan yang awalnya manual menjadi berbasis komputer. Diagram ini adalah diagram yang dibuat untuk mengetahui behavior sistem secara detail. Activity diagram menggambarkan perilaku dinamis dari suatu sistem atau suatu komponen sistem melalui aliran kontrol di antara aksi-aksi yang dilakukan sistem. Komponen utama diagram activity adalah node aksi. Direpresentasikan dengan suatu persegi panjang dengan sudut bulat yang berhubungan dengan suatu tugas yang dilakukan oleh sistem. Sedangkan titik hitam dengan lingkaran hitam adalah final node yang mengindikasikan akhir dari aktivitas. Activity diagram melengkapi use case yang telah dibuat sebelumnya dengan memberikan representasi grafis dan dari aliran-aliran interaksi di dalam suatu skenario yang sifatnya spesifik. Selanjutnya, tujuan activity diagram. Yang pertama, menjelaskan urutan aktivitas dalam suatu proses. Yang kedua, di dalam dunia bisnis biasanya digunakan untuk modeling atau memperlihatkan urutan proses bisnis. Yang ketiga, mudah dalam memahami proses yang ada dalam sistem secara keseluruhan. Yang keempat, mengetahui aktivitas aktor atau pengguna berdasarkan use case atau diagram yang dibuat sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhan. Baik, materi berikutnya akan dibacakan oleh saya. Yang pertama ada simbol activity diagram. Di sini kita dapat melihat simbol berwarna hitam itu bernama start. Lalu keterangannya adalah start digunakan untuk menandakan status awal, tindakan awal atau titik awal aktivitas untuk setiap activity diagram. Lalu simbol yang kedua ada lingkaran hitam dengan warna putih di luarnya dengan nama stop. Untuk keterangannya adalah stop digunakan untuk mengakhiri aktivitas. Lalu yang ketiga ada simbol kotak, tetapi kotaknya tidak terhancip. Namanya adalah activity, kemudian keterangannya adalah activity menggambarkan suatu proses atau kegiatan bisnis. Lalu yang keempat ada belah ketupat, namanya adalah decision. Terus keterangannya adalah decision menggambarkan beberapa pilihan jika pada suatu aktivitas memerlukan suatu kondisi tertentu. Lalu yang kelima adalah tanda panah ke arah kanan yang bernama fork dengan keterangan fork digunakan untuk memecah behavior menjadi activity atau action yang paralel. Kemudian diagram yang keenam bernama join. Untuk keterangannya adalah join digunakan untuk menggabungkan kembali activity atau action yang paralel. Lalu yang ketujuh ada diagram kotak seperti jendela bernama swim lane. Untuk keterangannya adalah swim lane digunakan untuk memecah activity diagram menjadi kolom dan baris untuk membagi tanggung jawab objek-objek yang melakukan suatu aktivitas.
Lalu untuk langkah-langkah diagramnya adalah mulailah dengan node awal untuk start state atau titik awal. Lalu yang kedua, tambahkan partisi jika relevan untuk analis yang akan dibuat. Lalu yang ketiga, buatlah suatu aksi untuk setiap langkah utama dari use case. Kemudian yang keempat, tambahkan alur flow dari setiap aksi ke aksi lainnya. Keputusan berada di node akhir. Setiap aksi hanya mendapatkan satu alur masuk dan satu alur keluar yang nantinya menuju ke fork, join, decision, dan merge. Lalu yang kelima, tambahkan juga percabangan atau decision jika alur dipecah menjadi suatu kondisi pilihan dan menggabungkan kembali dengan merge. Lalu yang keenam, menambahkan fork dan join jika aktivitas dilakukan secara paralel. Lalu yang terakhir, langkah terakhir yaitu mengakhiri proses dengan notasi akhir atau end state. Lalu implementasinya, activity diagram adalah setelah mempelajari mengenai activity diagram, tujuan, komponen, dan cara pembuatannya. Di sini kita akan mengimplementasikannya pada sistem manajemen perpustakaan pada modul sebelumnya. Untuk materi berikutnya akan dibacakan oleh Saudara Agung Prasetya, dipersilakan. Di sini untuk diagram activity registrasi seperti ini, yaitu calon anggota mengisi formulir, lalu calon anggota menandatangani formulir dengan materai 6. Kemudian calon anggota memberikan formulir ke pustakawan jaga. Lalu pustakawan jaga akan memverifikasi formulir calon anggota apakah sesuai dengan tugas KTP. Jika iya, maka formulir akan disimpan di calon anggota dan juga akan disimpan di perpustakaan sebagai arsip. Lalu setelah itu calon anggota akan mendapatkan kartu anggota. Penjelasan selanjutnya adalah calon anggota mengisi formulir dan harus menandatangani formulir tersebut di atas materi ini. Lalu yang kedua, calon anggota harus memberikan formulir yang sudah diisi ke pustakawan jaga. Lalu yang ketiga, pustakawan jaga akan memverifikasi formulir calon anggota dan harus sesuai dengan identitas KTP calon anggota. Lalu yang keempat, jika formulir sesuai dengan identitas KTP, maka formulir akan disimpan di calon anggota dan juga pihak perpustakaan sebagai arsip atau bukti pendaftaran. Lalu yang terakhir, calon anggota akan mendapatkan kartu anggota dan menjadi anggota baru perpustakaan. Selanjutnya, peminjaman. Untuk peminjaman ini, dari activity anggota meminta permintaan peminjaman buku. Lalu pustakawan jaga akan memverifikasi permintaan apakah sedang meminjam. Jika iya, apakah akan membaca di tempat. Jika iya, maka anggota dapat mengambil buku yang akan disimpan, kemudian mengisi formulir penerimaan dan mengumpulkan formulir tersebut mengumpulkan formulir peminjaman tersebut ke pustakawan jaga. Lalu diverifikasi peminjamannya apakah data formulir valid. Jika iya, maka anggota akan membayar harga peminjaman. Setelah membayar, maka pustakawan jaga akan menerima pembayaran dan memberikan buku yang telah dipinjam ke anggota tersebut. Selanjutnya, anggota meminta izin untuk meminjam buku. Lalu yang kedua, pustakawan jaga satu mengecek data anggota. Lalu yang ketiga, jika anggota sedang meminjam buku, anggota tidak bisa meminjam buku lagi, kecuali meminjam untuk baca di tempat. Jika tidak sedang meminjam buku, anggota dapat meminjam buku.
Lalu selanjutnya pengecekan untuk kondisi anggota yang sedang meminjam, apakah ingin meminjam membaca di tempat atau tidak. Jika ingin membaca di tempat, maka diperbolehkan meminjam untuk baca di tempat. Jika tidak, maka proses akan selesai. Lalu setelah memilih buku yang dipinjam, anggota harus mengisi formulir peminjaman dan menyerahkannya ke pustakawan untuk diverifikasi. Selanjutnya, verifikasi dilakukan untuk mengecek apakah buku dapat dipinjam dan data sudah benar. Jika telah valid, maka dilanjutkan ke pembayaran. Tetapi jika tidak, maka anggota dipersilakan untuk mengganti buku atau memperbaiki data formulir. Dan yang terakhir, anggota akan melakukan pembayaran pada pustakawan dan buku dapat dipinjam atau diterima oleh anggota. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh dipersilakan. Ya, selanjutnya adalah diagram activity pengembalian buku. Di sini terdapat beberapa aktivitas. Yang pertama itu anggota mengembalikan buku. Lalu pengembalian buku itu diterima oleh pustakawan jaga 1. Lalu pustakawan jaga 1 meneruskan ke pustakawan jaga 3 untuk dicek apakah bukunya itu sesuai dengan tanggal atau sesuai dengan waktu. Jika iya, maka buku akan langsung dikembalikan dan ditata oleh pustakawan jaga 2. Jika tidak, anggota diperkenankan untuk membayar sanksi. Sanksi dendanya adalah sebesar 10.000. Lalu memberikan sanksi denda kepada dari penjaga perpustakaan. Lalu sanksi denda itu data sanksi denda itu disimpan oleh penjaga pustakawan. Lalu akan dilakukan verifikasi sanksi denda. Anggota yang telah selesai membayar sanksi denda lalu akan disimpan bukunya oleh pustakawan jaga 2. Untuk penjelasan lanjutnya adalah pertama, anggota akan mengembalikan buku yang sudah dipinjam. Pustakawan jaga 1 menerima buku pinjaman dari anggota, kemudian diserahkan pada pustakawan jaga 3. Pustakawan jaga 3 mengecek buku yang akan dikembalikan, kemudian dicek sesuai dengan waktu atau tidak. Ya. Jika tidak, maka anggota akan membayar sanksi denda. Sanksi dendanya yang dibayar anggota adalah sebesar 10.000. Lalu anggota memberikan sanksi denda data sanksi denda kepada penjaga perpustakaan. Pustakawan jaga 1 akan menyimpan data sanksi denda yang telah dibayarkan anggota. Lalu pustakawan jaga 1 memverifikasi sanksi denda. Lalu anggota telah menyelesaikan denda, kemudian menyerahkan buku kepada pustakawan jaga 2. Lalu jika kondisinya iya, maka pustakawan jaga 2 memverifikasi buku, kemudian meletakkan bukunya ke dalam rak yang sesuai. Ya, selanjutnya ada activity diagram perpanjangan. Activity diagram ini diawali oleh anggota yang melapor ke pustakawan jaga 1 untuk memperpanjang buku yang dipinjam. Lalu pustakawan jaga 1 memverifikasi buku yang ingin diperpanjang. Apakah datanya ingin diperpanjang atau tidak? Jika iya, kita cek lagi apakah perpanjangan sudah mencapai 3 kali atau batas perpanjangan. Jika iya, lalu
anggota mendapatkan form perpanjangan sewa buku dan akan dikumpulkan ke pustakawan Jaga 1. Lalu pustakawan Jaga 1 akan memperpanjang peminjaman buku tersebut. Ya, baiknya. Untuk penjelasan detailnya, anggota melapor ke pustakawan Jaga 1 untuk memperpanjang buku. Pustakawan Jaga 1 memverifikasi buku yang ingin diperpanjang. Jika tidak, maka akan kembali ke langkah pertama. Jika iya, akan melakukan pengecekan sudah 3 kali atau belum perpanjangan bukunya. Jika tidak, kembali ke langkah pertama. Jika iya, anggota akan mendapatkan form perpanjangan sewa. Anggota akan memberikan form perpanjangan sewa kepada pustakawan Jaga 1 bila diperbolehkan untuk melakukan perpanjangan. Lalu pustakawan Jaga 1 menerima form perpanjangan dan anggota mendapatkan buku yang telah diperpanjang pinjamannya. Selanjutnya adalah diagram pemberhentian yang akan dijelaskan oleh Bakti Yuda. Dipersilahkan. Terima kasih. Sekarang tentang diagram aktivitas pemberhentian. Ini pertama adalah melibatkan 3 buah jadi anggota pustakawan Jaga 1 dan pustakawan Jaga 3. Pertama adalah anggota mengajukan pemberhentian. Kemudian pemberhentian akan suratnya diterima oleh pustakawan Jaga 1. Habis sudah itu pustakawan Jaga 3 akan mengecek tunggakan apakah si anggota ini masih ada tunggakannya atau tidak. Jika tidak, itu si pustakawan Jaga 3 akan memberikan surat keterangan bebas tunggakan. Kemudian si anggota ini akan menerima surat keterangan bebas tunggakan. Selanjutnya si anggota ini akan mengisi formulir pemberhentian buku tersebut. Setelah selesai penyerahan formulir dan kartu anggota akan diserahkan kepada pustakawan Jaga 1. Habis sudah itu pustakawan Jaga 1 akan menerima persyaratan pemberhentian. Jika saat pengecekan tunggakan itu melalui itu akan langsung berhenti. Penjelasan secara rincinya adalah: 1. Anggota mengajukan pemberhentian keanggotaan kepada pustakawan Jaga 1. Kemudian pustakawan Jaga 1 menerima dan menguruskan ke pustakawan Jaga 3 untuk mengecek apakah ada tunggakan atau tidak. Kemudian jika ada tunggakan, anggota tidak dapat melakukan pemberhentian keanggotaan. Jika tidak punya tunggakan, anggota akan diberi surat bebas tunggakan dan formulir pemberhentian tersebut. Anggota mengisi formulir pemberhentian dan penyerahan kartu anggota kepada pustakawan 1. Kemudian kesimpulannya adalah, dalam praktikum aplikasi dan perancangan perangkat lunak pertemuan keempat ini, kita bisa mempelajari tentang cara membuat diagram activity untuk persoalan tugas pada minggu kemarin. Kita juga bisa memahami simbol-simbol dasar pada diagram activity beserta arti dari simbol-simbol tersebut. Activity diagram ini melengkapi use case yang telah dibuat sebelumnya pada pertemuan ketiga dengan memberikan representasi grafis dan aliran-aliran interaksi di dalamnya suatu skenario
yang sifatnya spesifik. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.